Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dari Majelis Rempong dan ibu-ibu dari Majelis Denjaking Komunitas Anak Pelangi yang bermarkas di wilayah Dentata, Kelurahan Parantambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada hari Minggu 11 Juni 2023 memprakarsai diadakan diskusi buku puisi berjudul Puisi Cinta Rasulullah. Buku puisi Cinta Rasulullah diterbitkan penerbit Arya Pustaka Makassar bekerja sama dengan Ikatan Penulis Muslim Indonesia. Buku setebal 123 halaman ditulis 22 penulis dengan jumlah puisi termuat 44 buah. Ada yang menulis 3 puisi, ada yang menulis 2 puisi, dan ada yang menulis 1 puisi. Dalam diskusi tersebut ada 3 pembincang, masing-masing Dr. Saprudin Muhtamar, MH, seorang akademisi, penulis, dan penyair. Kemudian Ibu Anil Hukma M. Hum, seorang akademisi, penulis, dan penyair. Selanjutnya Dr. Mardi Adi Amin M. Hum, akademisi dan penulis. Diskusi ini dipandu Rahman Rumadai, pendiri komunitas Anak Pelangi Makassar. Yang hadir sebagai peserta dalam diskusi tersebut selain para ibu-ibu Majelis Rempong dan ibu-ibu Majelis Denjaking, juga para penulis puisi dalam buku itu. Hadir pula kritikus sastra Marus Andis, Ketua IPMI Muhammad Amir Jaya, Koordinator 1 Pena Wilayah Sulawesi Selatan Nusdin Tompo. Hadir pula Nulis Edward Anwar, para pemerhati sastra lainnya, dan beberapa jurnalis. Menurut Dr. Saprudin Tamar, secara umum para penulis puisi Cinta Rasulullah dalam buku ini, mereka tidak lagi memperhatikan rambu-rambu dalam menuangkan rasa cinta dan kerinduan. Rasa mabuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW telah menempatkan puisi-puisi mereka mewakili hati yang terdalam tentang cinta dan kerinduan kepada Muhammad SAW. Dalam analisa Dr. Saprudin Tamar, puluhan kata-kata puitik dalam potongan-potongan cahaya Rasulullah begitu memesona. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sensasi kemabukan yang diungkapkan dalam bahasa puitik yang ditampilkan pada Rasulullah membuat seluruh bentuk yang mengusungnya hadir dari semburat kata-kata sederhana, berat, rendah maupun yang tinggi, yang kuat maupun yang lemah, goresan kalimat yang mengayun lembut, yang bergerak, yang tersusun tak logis maupun logis, melebur bercampur aduk dalam kemabukan menyampaikan kecintaan maupun kerinduan kepada Rasulullah. Sang makhluk agung dan suci itu hadir dari balik ribuan kata-kata puitik, meskipun dalam potongan-potongan cahaya, tetaplah setiap spektrumnya membawa sebuah pesona yang memabukkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sensasi kemabukan pada Rasulullah yang ditampilkan ini membuat seluruh bentuk yang mengusungnya hadir dari semburan kata-kata yang sederhana, yang berat, yang rendah, yang tinggi, yang kuat maupun yang lemah, goresan kalimat yang mengayun lembut, yang bergerak kaku, tersusun tak logis maupun yang tak logis. Dr. Saprudin Tamar berharap kehadiran buku puisi Cinta Rasulullah ini menjadi bagian dari kebangkitan cahaya sastra Islami ke depan. Sementara pembicara kedua, Ibu Anil Hukma, mengatakan kehadiran buku puisi Cinta Rasulullah ini adalah bentuk rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun apakah dengan hadirnya puisi-puisi ini sudah menjawab ungkapan perasaan kerinduan dan kecintaan mereka? Sesungguhnya tidak, sebab para penulis puisi mengungkap kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah
secara subjektif. Karena selama ini kita mengenal Rasulullah ada dua sisi. Sisi pertama, Rasulullah dikenal dalam sejarah sebagai sosok yang agung, yang fenomenal dan sosok yang luar biasa. Sedangkan dari sisi lainnya, Rasulullah dikenal sebagai sosok yang transendental, yang spiritualis, dan sosok yang melampaui kemampuan spiritual kita sehingga hanya bisa dicapai atau dihayati dengan keyakinan. Saya kalau mau menulis itu harus menurut saya sebaik-baiknya tulisan. Karena ada pendapat Jalaluddin Rumi bahwa kata-kata itu adalah prajuritnya Allah. Betapa sakralnya itu ternyata kata-kata. Saya hayati ternyata memang tentara itu membawa pistol, kata-kata bisa dijadikan sebagai alat menembak, alat memancing, ya alat melempar, alat membunuh dalam tanda kutip ya, seperti misalnya hoax dan lain-lain. Sehingga kita harus betul-betul melempar kata itu tidak sembarangan. Terutama saya pikir konteks kata-kata itu berhubungan juga dengan tingkat kematangan kita sebagai manusia. Pembicara ketiga, Dr. Mardi Adi Amin, melihat dari pendekatan metafisika. Ia mengatakan puisi-puisi cinta kepada Rasulullah dengan menggambarkan hal-hal yang transendental seperti surga, neraka, siksa kubur bersifat spekulatif. Sebutan-sebutan tersebut tidak bisa dicapai dengan bahasa sederhana, atau istilah lainnya adalah kesepadanan. Hubungan antara logika dengan bahasa harus selaras. Jadi berulang kali saya katakan, ada yang disebut sebagai keterkaitan, ya? Kesepadanan, sepadan antara bahasa dengan realitas. Sepadan antara bahasa dan realitas. Saya ulangi, sepadan bahasa dan realitas. Ada kata mangga, MANGGA, ya bendanya itu. Ada kata tenda, TNDA, ini bendanya. Ada kata handphone atau telepon, TELEPON, atau handphone, ini bendanya. Tapi kalau Nur Muhammad, surga, neraka, siksa kubur, itu tidak ada maknanya. Itu spekulasi. Tidak berarti apa-apa itu. Tidak berpengaruh apa-apa. Di sini dibutuhkan iman itu sebetulnya. Kalau kita bilang ada surga, siksa kubur, kan ada malaikat kiri kanan, kan tidak bisa dilihat, tidak bisa lihat seperti anggur ini ya. Biar indra keenam kita tidak bisa melihatnya ini. Kecuali iman. Disinilah nikmatnya itu iman itu sebetulnya. Nah, jadi yang pertama yang saya ceritakan itu, inilah yang dipelajari oleh mahasiswa, oleh dosen segala macam ya. Karena ini pandangan yang bersifat materialistik. Bahasa metafisika itu tidak bermakna kecuali spekulasi.